Halo teman-teman, perkenalkan saya Hana Febrani, Andini 1 dari kelas 12A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kasus pelanggaran hak dan pengikraran kewajiban yang ada di Indonesia. Hari ini, kita akan bahas kasus nyata mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, yaitu penyiksaan terhadap 7 anak di distrik Sina, Kabupaten Puncak, Papua pada 22 Februari 2022. Kasus ini dilaporkan oleh Yayasan Pusaka Bentala Rakyat atau Pusaka dan menyoroti pengikraran negara atas kewajibannya melindungi warga sipil, terutama anak-anak. Kinono, nungu malade, nawiri na yalo wado, pada berabe, nawiri na yalo kita. Pada hari itu aparat dari Batalion Infanteri Mekanis 521 atau Dadaha Yodah dituduh menyiksa 7 anak yang diduga mengambil senjata SS2 dari pos PT Modern di Kampung Sina. 1 anak meninggal dunia sementara 6 lainnya mengalami luka parah akibat pemukulan dan penyiksaan. Ini merupakan salah satu bagian dari 38 kasus kekerasan di Papua sepanjang tahun 2022 dengan total 317 korban termasuk 32 anak dan 26 perempuan. Mayoritas pelaku adalah aparat negara yang memicu kecaman publik karena menargetkan anak-anak tak bersenjata. Penyebab dari kasus tersebut. Beberapa penyebab utama mendasari tragedi ini. Yang pertama, kebijakan militeristik. Presensi TNI yang masif di Papua untuk mengamankan investasi dan melawan TPNPB sering berujung represif terhadap protes adat. Revisi UUD OTUS dan DOB memicu demonstrasi yang dibalas dengan kekerasan. Impunitas aparat. Proses hukum internal TNI atau Polri tertutup. Pelaku jarang dihukum, menciptakan budaya takut di masyarakat. Yang ketiga, konflik struktural. Aspirasi masyarakat adat diabaikan demi eksploitasi sumber daya seperti perkebunan kelapa sawit di Jayapura dan Boven di Goa. Kasus Sinak mencerminkan pengikraran negara atas pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 hak hidup dan bebas penyiksaan serta Undang-Undang Nomor 35 2014 tentang perlindungan anak. Aparat lebih memprioritaskan keamanan operasional daripada hak sipil. Yang berikut dampak luas dari peristiwa tersebut. Yang pertama, dampak langsung. Dampak langsung yaitu kematian 1 anak, terutama fisik dan mental bagi 6 penyintas serta kehancuran keluarga. Ya, meningkatkan pengungsi internal seperti 63 kematian di Maibrat akibat gizi buruk 2021 sampai 2022. Membatasi akses informasi dan mobilitas, serta mengerosi kepercayaan pada negara. Papua berubah menjadi zona konflik abadi. Anak-anak putus sekolah, konflik adat memburuk, secara nasional, citra Indonesia ternoda di mata dunia hak asasi manusia. Solusi dari perlindungan hukum. Yang pertama, penegakan hukum. Komnas Hak Asasi Manusia melakukan investigasi independen kejaksaan terhadap tersangka TNI melalui Mahkamah Militer Luar Biasa. Ratifikasi Protokol Hak Asasi Manusia Internasional. Yang kedua, pendekatan damai. Jeda operasi militer, dialog multipartai yang dilibatkan tokoh adat Papua, dan evaluasi investasi untuk hentikan
rampasan tanah. Yang ketiga, perlindungan korban. Restitusi penuh berupa rehabilitas medis atau psikologi dan kompensasi finansial. Moratorium kekerasan anak via Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang keempat, pencegahan jangka panjang. Reformasi intelijen TNI dengan fokus hak asasi manusia serta monitoring oleh LSM seperti pusaka. Negara wajib penuhi kewajiban konstitusionalnya. Kasus SINAS meningkatkan kita, yaitu hak asasi manusia bukan sekedar teori tetapi hak nyata yang harus diperjuangkan. Mari dukung perlindungan Papua melalui advokasi damai. Jadi itu saja penjelasan berita mengenai penyiksaan 7 anak di Sinak Papua pada tahun 2022. Terima kasih.